Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Wanita kecil, kau harus ganti rugi. Mendengar itu, Chiu Shuang kaget. Hah? Ganti rugi? Iya benar, tentu saja. Kau menabrak aku tadi kan? Karena kau menabrakku, sebagai ganti ruginya, kau harus tidur dengan tua muda ini. Hehehe. Terus bawahannya yang depan menambahkan, garis kecil, apa yang kau ragukan? Cepat, terima permintaan tuanku. Chiu Shuang berkata, apakah tua muda Ruochimu itu cacat mental? Bawahannya berkata nih, lancang. Tapi si tua muda berkata, hehe, itu benar. Tak diduga kau tahu namaku. Aku Shangquan Ruochi, tua muda keluarga Shangquan. Terima matamu, tuanmu itu cacat mental. Ibuku berkata bahwa dia nggak bisa menemani orang lain tidur dengan santai. Dalam hati Chiu Shuang, keluarga Shangquan dari 8 keluarga besar sebenarnya cacat mental. Hei itu Shangquan Ruochi yang mesum dan cacat mental dari keluarga Shangquan. Ya, padahal dia tidak kuat dan cacat mental. Tapi bagaimana bisa dia menjadi putra keluarga Shangquan? Hei, bukankah itu hanya cacat mental? Aku dengar bahwa wanita yang tidur dengannya adalah putri tertua Huang Hua. Yang kanan merespon, aku gak sabar menunggu diriku menjadi seorang wanita. Toh, aku bisa mendapatkan manfaat jika aku bersama dia. Tua muda Ruochi berkata, aku gak peduli, aku hanya ingin tidur dengannya. Tangkap dia, jangan sampai terluka. Dan ternyata ada nih yang mengenali Chiu Shuang. Loh, nona kecil? Hei, lancang. Berani-beraninya menggertak nonaku. Hei, dari mana datangnya 2 kutu ini, Dan kedua bawahan dari Chiu Shuang, dua-duanya dihajar oleh si bawahan dari si tua muda Shangquan. Berhenti! Aku menafsir terlalu tinggi. Si tua muda berkata, bukankah aku mengatakan untuk tidak menyakitinya? Bawahannya merespon, jangan khawatir tuan, aku tidak akan menyakitinya. Aku hanya memukul seseorang yang menghalangi. Oh, tidak apa-apa. Yaudah, kau bisa lanjutkan. Chiu Shuang berkata, Kau bukan orang baik. Bawahannya membalas, haha, kita memang bukan orang baik, tapi aku punya sesuatu yang baik. Apa kau mau mencicipinya? Terus tiba-tiba orang itu langsung ditampar sama Ching Yun. Kak Ching Yun, siapa kau bocah? Ching Yun menjawab, aku kakak laki-lakinya. Chiu Shuang berkata, saudara Ching Yun, pergilah. Mereka adalah anggota keluarga Shangquan. Kau tidak sepintar adik perempuanmu. Cepat, dengarkan dia dan cepatlah pergi. Malam ini, dia milik Tua Ruochi, putra keluarga Shangquan. Merupakan berkah bagi saudara perempuanmu untuk bersama tua mudaku. Dan statusmu juga akan meningkat. Apakah kau tidak mengerti tentang fakta ini? Si tua muda menambahkan, iya, tidur denganku adalah berkah bagi adikmu. Cingin membalas, sialan, macam apa keluarga Shangquanmu itu? Tua muda yang cacat mental ini masih termasuk berkah. Bawahan si Shangquan membalas, kau bahkan menyebut tua mudaku cacat mental. Kau benar-benar cari mati. Si tua muda berkata, hahaha, bagus, habisi dia dan biarkan aku tidur. Dan di sini Ching Yun langsung maju, menggenggam kepalanya dan dihantam ke tanah. Roshi berkata, pertama kalinya seseorang memanggil namaku seperti itu dan begitu serius. Ching Yun berkata, kau pasti telah memaksa banyak wanita bukan? Roshi menjawab,
Maksudmu tidur? Iya, ada begitu banyak sehingga aku bahkan tidak bisa menghitungnya. Hehe. Terus kita lihat dengan cepat Cingyun langsung, waduh. Waduh. Cingyun berkata, ayo pergi Qiu Shuang. Terus di sini ada seseorang yang datang. Hey, apa yang terjadi? Shangquan Changye. Dan ternyata datang tuh guys si Changye guys. Bagi yang lupa, kalau nggak salah ya, itu salah satu orang dari yang ada di arena yang tiga sekawan. Nah, dia salah satunya seharusnya kalau nggak salah inget ya. Shangquan Changye berkata, Ruochi, apa yang telah terjadi? Ruochi menjawab, sepupu, adik kecilku hilang. Changye bertanya, siapa yang melakukannya? Tunggu, kau diam di sana. Cingyun lihat orang itu, lihat Changye dan juga sadar tuh. Loh, itu kau? Hah? Itu kau? Terus Changye baru inget tuh kejadian ini dan ini. Nah, di sini Changye dan juga dua temannya mengejar Cingyun tapi Cingyun berhasil kabur. Changye berkata, saat itu aku memintamu untuk menjadi preman nomor satuku, tapi sekarang aku mencabutmu dari kualifikasi itu dan kuperintahkan tinggalkan wanita itu hari ini. Mungkin aku bisa menyelamatkan hidupmu. Cingyun membalas, ini benar-benar tanpa usaha sama sekali. Hehehe. Changye membalas, tertawalah pada ibumu. Changye pun langsung maju. Ini Shangquan Changye ya. Dia Wang Tancing Sancong. Mungkin skillnya. Terus tiba-tiba si kakek maju tuh. Orang tua bau. Matilah. Tapi si kakek berhasil menahannya. Hah? Ranah Kaisar? Qiu Shuang berkata, hehe, kakek Chang luar biasa. Sebenarnya kakek Chang bisa aja dimasukkan dalam daftar ranah kaisar saat ini, jika bukan karena rencana orang itu. Nah ini ya, namanya kakeknya, namanya Chang Lao. Dia adalah lapisan kedua dari ranah kaisar. Changye berkata, pria tua, apa kau tahu siapa aku? Gak ada akhir yang baik untuk orang yang memprovokasi keluarga Shangquanku. Terus tiba-tiba ditarik tuh si Changye. Si kakek berkata, anak muda, kau harus tahu dengan siapa, sikap apa, dan apa yang harus dikatakan. Pertama-tama, kau harus berpikir jernih. Bahkan jika ayahmu Shangquan Suehai ada di sini, dia tidak akan berani berbicara seperti itu denganku. Pergilah, aku tidak ingin melihatmu. Kau terlalu bertele-tele. Jika kau ingin aku pergi, kau harus menyerahkan anak itu dulu. Dia adalah premanku. Itu dia nunjuk ke arah Cingyun ya. Qiu Shuang bertanya, saudara Cingyun, apakah kau premannya sebelumnya? Cingyun menjawab, kau percaya itu? Qiu Shuang merespon, itu membuatku takut setengah mati. Katakan aja, bagaimana kau bisa menjadi premannya? Shiche berkata, saudara Changye, apakah kau baru aja mengatakan bahwa dia dulunya adalah premanmu? Aku nggak tahu harus berkata apa. Changye bertanya, apa hubungannya denganmu? Nah, karena orang-orang sedang berkumpul, mereka bergosip, hey, apa yang kau pikirkan tentang anak itu? Ternyata dia adalah mantan preman Shangquan Changye. Ya, seekor anjing. Bahkan menggonggong para pemiliknya terlihat seperti serigala bermata putih. Aku gak pernah menyangka bahwa putra dari keluarga besar akan memilih preman, dan terkadang dia memang salah. Shichi berkata, enggak. Aku hanya ingin bertanya, apakah kau kehilangan keterampilan bela diri lokalmu? Changye menjawab, ya, aku memang kehilangan keterampilan bela diri lokal. Aku bertanya-tanya, bagaimana Xiong Tai ini bisa tahu? Shichi menjawab, itu benar. Karena kau kehilangan keterampilan bela diri lokalmu, itu karena mungkin dia, si kakek memotongnya. Shichi merespon, Tuan Chang, biarkan aku menyelesaikannya dulu. Saudara Changye, seni bela dirimu mungkin dicuri oleh orang ini. Cingyun berkata nih, kau benar-benar gak tahu malu. Terus tiba-tiba, Shichi langsung ditampar sama Chang Lao atau si kakek. Shichi berkata, Tuan Chang, apakah kau memukulku karena orang itu? Chang Lao membalas, Shichi, Ye Cingyun baru aja menyelamatkan adikmu. Ini gak seperti dirimu. Changye berkata, hei, karena kau mencuri seni bela diri tingkat dasar keluarga Shangquanku, sekarang serahkan itu. Cingyun membalas, kalau begitu, beritahu aku nama seni bela diri itu. Diam. Bukankah ini desakanmu untuk mengatakan bahwa itu milikmu? Apakah begini cara orang-orang gak tahu malu dari keluargamu? Changye membalas, keluarga Shangquanku memiliki keterampilan seni bela diri yang tidak terhitung jumlahnya. Aku gak tahu salinan mana yang kau curi. Segera serahkan. Jika tidak, lalu Chang Lao maju dan berkata, jangan bertingkah lagi. Berhentilah di sini. Aku tidak bisa membiarkanmu mengambilnya. Ya Cingyun, pergi. Tiba-tiba, tunggu Tuan Chang. Di sini Cingyun seperti diam sebentar. Dalam hati Chang Lao, anak ini kekuatan mentalnya kuat. Cingyun lagi ngecek. Cingyun berkata, kau mencuri 50 kartu emasku, dan itu ada di cincin itu kan? Apa? Dalam hati Changye, bagaimana dia tahu bahwa aku memiliki 50 kartu emas di cincinku? Changye membalas, Kau nggak bisa menuduh orang di sini. Cingyun melanjutkan, kalau begitu, apa bisa kau mengeluarkan isi cincin itu dan menunjukkan kepada semua orang ada atau tidak 50 kartu emasnya di dalamnya? Kenapa kau tidak berbicara lagi? Apakah kau memiliki hati nurani yang merasa bersalah?
Jadi begini keluarga Shangquan, bisa dikatakan bahwa kartu emas itu hanya bernilai 50 juta batu roh bermutu tinggi dan kau mencurinya. Terus orang-orang bergosip, "Hei, apakah keluarga Shangquan begitu miskin? Dia nggak bisa berkata-kata. Dia mencuri 50 kartu emas. Aku nggak menyangka akan seperti ini." Kau, Qiu Shuang berkata, "Wah, saudara Qingyun sangat kaya. 50 kartu emas. Bahkan bagiku itu banyak." Dalam hati Chang Lao atau si penatua Chang atau kakek Chang, si kakek lah, "Aku tidak menyangka permainan anak ini." Chang Lao berkata, "Bagaimana mencuri barang orang lain dan ditemukan masih belum ingin mengembalikannya? Hah, ini untukmu." Terus dikasih tuh. Itu sebenarnya nggak dicuri ya guys, emang punya si Chang Ye. Tapi Qingyun berhasil mengetahui apa isi dari cincin si Chang Ye gitu. Qingyun berkata, "Tuan Chang, urusanku udah selesai dan aku bisa pergi. Oh ya, dan melihat keluarga Shangquanmu sangat miskin, kartu emas ini adalah hadiah untukmu makan. Ingat, orang bisa menjadi miskin, tetapi ambisi mereka tidak boleh pendek." Terus orang-orang berkata, "Hei tuh, wah, kartu emas dibuang begitu aja seperti itu. Anak itu benar-benar tiran lokal. Iya, gak heran kalau dia berani seperti itu. Shangquan Chang Ye mencuri kartu emasnya dan bahkan dia memberinya hadiah. Itu benar, dia adalah panutan bagi generasiku." "Ya Qingyun," Qingyun berkata, "Sekarang ini 10 ini untukmu." "Hah? Untukku? Hah, saudara Qingyun, kau sangat baik. Terima kasih." Dan di sini tampak ya jelas kalau Qiqie nggak senang. Di sini mereka sampai di sebuah tempat, melewati lebih tepatnya. Qingyun bertanya, "Apakah kau akan pergi ke penginapan?" Qiu Shuang menjawab, "Bagaimana kalau pergi ke Nancheng Inn, saudara Qingyun?" Qingyun merespon, "Kau pergilah duluan, nanti aku akan menyusul." Terus ternyata itu tempat ahli kimia guys. Qiu Shuang bertanya, "Saudara Qingyun, apakah kau seorang alkemis?" Qingyun menjawab, "Iya, kau pergilah dulu, aku akan menyusul nanti." Qiqie berkata, "Sepertinya dia hanya seorang alkemis peringkat 1. Qiu Shuang membalas, "Kakak, kenapa kau selalu menggertak saudara Qingyun?" Tapi ditahan nih sama si Chang Lao. "Qiqie, jangan cemburu." Terus Qingyun masuk. Di sini yang jaga nih, dia ngeliat Qingyun, wah, laki-laki yang tampan. Gak ada lambang alkimia di dadanya. Apakah dia di sini untuk mendaftar menjadi alkemis? "Tuan, apakah kau di sini untuk menjadi seorang alkemis?" Qingyun menjawab, "Tidak, aku di sini untuk membeli ramuan." Tolong ikut aku tuan." Terus di sini lagi jalan, ada 2 orang yang lagi ngobrol nih. Orang yang kanan berkata, "Di sini lagi, Kusin menjadi gila lagi sejak dia melahap api iblis bumi. Alkimianya tidak maju tetapi mundur." Yang kiri menambahkan, "Ya, bahkan tetua pertama dari keluarga kuno tidak memiliki cara untuk menekan roh jahat dari api jahat di tubuhnya. Kau harus tahu bahwa tetua pertama dari keluarga kuno adalah satu-satunya orang di keluarga kuno yang terhubung dengan lengan roh. Sangat disayangkan bahwa Kusin adalah jenius tak tertandingi pertama dari keluargaku. Aku mendengar bahwa keluargaku telah menawarkan hadiah. Selama ada yang bisa memecahkan api iblis kuno, dia bisa menjadi penatua dalam keluarga kuno. Iya, lebih dari itu, keluargaku juga berjanji untuk memberikan 3 kelompok Yihwo yang tersisa sebagai hadiah." Terus Qingyun berhenti tuh. "Tunggu sebentar." Si cewek bertanya, "Apa ada yang salah?" Qingyun menjawab, "Aku ingin melihat Kusin. Mungkin aku punya cara untuk menyembuhkan penyakitnya." Si resepsionis merespon, "Tunggu sebentar, aku akan memberitahu Master Kusin." Dalam hati Qingyun dengan tergesa-gesa, tampaknya Kusin yang sakit ini seharusnya sangat populer. Terus seseorang turun nih, "Di mana pria itu?" "Ini, Tuan Kushang, dia ada di sana." Terus Kushang melihat Qingyun, "Dia." Terus si resepsionis atau ya resepsionis lah, dia langsung ditampar sama Kushang. Kushang berkata, "Gadis kecil, kau berkata bahwa dia bisa memecahkan roh jahat dalam api kuno Kusin. Apakah kau pikir Master ini punya banyak waktu? Apakah hanya ada omong kosong di kepalamu?" Terus Qingyun menghampirinya dan berkata, "Apa yang perlu kau tangisi dari orang yang suka memandang rendah orang lain seperti itu?" Kushang membalas, "Apa katamu?" Qingyun menjawab, "Aku bilang, kau memandang rendah orang lain." "Aku memandang rendah orang? Kau beritahu aku, bagaimana bisa aku memandang rendah orang?" Si resepsionis berkata, "Tuan, kau gak perlu." Qingyun melanjutkan, "Aku mengatakan yang sebenarnya. Jangan khawatir, aku akan membuatmu tetap aman." Kushang membalas, "Benarkah? Maksudmu kau bisa menyembuhkan penyakit Kusin?" Omong kosong. "Oke, kalau begitu pergilah ke tempat perawatan dan lihat apa yang aku katakan itu omong kosong atau enggak." "Siapa bilang aku akan pergi ke tempat perawatan?" Kushang bertanya, "Apa kau bermain-main denganku?" Qingyun membalas, "Maaf, aku tiba-tiba berubah pikiran." Lalu Kushang memanggil bawahan-bawahannya, "Ayo, tangkap dia untukku." Qingyun bertanya, "Apakah ada cara seperti ini untuk meminta bantuan?" Ini benar-benar membuka mata. Kushang berkata, "Tunggu, bagaimana? Apa kau takut sekarang?" Qingyun membalas, "Enggak juga. Aku tiba-tiba teringat bahwa penjaga tidak boleh kasar kepada tamu keluargaku." "Hah? Tamu keluarga aku?" Qingyun berkata, tunggu, di mana ya aku meletakkan benda itu?" Kushang berkata, "Aku nggak ingat.
bahwa aku memiliki seseorang sepertimu di keluargaku. Terus bawahannya yang kanan melihat Qingyun kaget. Hah? Token keluargaku? Gimana? Apa ini cukup? Dalam hati Qingyun, aku tidak menyangka benda ini sedikit berguna. Untungnya aku tidak membuangnya. Itu benar, apakah itu token ketua? Kushang berkata, apa yang kalian takutkan? Tetua kuku gak pernah memberinya token. Dan dia sama sekali bukan tamu keluarga kuku. Ambil itu untukku. Tiba-tiba lancang aku yang melihat siapa yang berani menyentuhnya hari ini. Dan ternyata itu adalah Kutan, guys. Satu keluarga sama Kushang. Kutan atau biasa dipanggil Kulau. Bagi yang lupa, Kutan itu atau tuanku, dia adalah tetua agung dari keluargaku. Dia tuan alkimia kelas 6. Nah, Kutan berkata, apa yang kalian tunggu, penjaga? Karena nggak mau mundur. Tetua agung, kami mengerti. Kutan berkata, hahaha, Tuan Ye, itu benar-benar kamu. Qingyun meresponku, bagaimana kau bisa di sini? Kutan menjawab, tentu saja aku bisa di sini. Kushang bertanya, Kutan, apakah kau kenal anak ini? Apa kau yang memberinya token itu? Kutan menjawab, akulah yang memberikannya. Apa kau keberatan? Penatua Agung, tampaknya penglihatanmu benar-benar tidak baik. Dan kau benar-benar membuang-buang token keluargaku. Sebagai alkemis peringkat tertinggi dari keluargaku, kau juga memanggilnya Tuan, di mana seharusnya wajah keluargaku itu berada. Kutan membalas, kau hanya penatua kedua. Apakah kau mengajariku untuk melakukan sesuatu? Kau menyebutnya sampah. Tuan Ye, beritahu mereka seberapa kuat kekuatan mentalmu sekarang. Dan biarkan orang-orang yang merasa benar sendiri ini membuka matanya. Qingyun bertanya, kau ingin aku menjadi begitu sombong? Itu gak baik. Kutan menjawab, itu bukan sombong, tapi membantu mereka untuk menambah wawasan. Baiklah, lalu Qingyun menunjukkan nih kekuatan mentalnya. Terus tunjukin. Apa? Tingkat 58? Gak mungkin. Apa-apaan? Ini alkemis kelas 5. Apa itu alkemis kelas 5? Dengan kekuatan mental 58, seseorang bisa dengan mudah mencapai kelas 6. Kau harus tahu bahwa di seluruh 8 benua Desolate hanya memiliki 2 kelas 6, dan mereka semua hampir tidak mencapainya ketika mereka sudah tua. Kutan bertanya, katakan, apa yang telah kau lakukan dalam 2 tahun terakhir ini untuk mencapai tingkat 58? Bagaimana bisa kau seperti itu? Qingyun merespon nih, ini masih jauh darimu. Hei, lihatlah tuannya lagi, betapa rendah hatinya dia. Kushang, tuannya telah menjadi tamu keluargaku. Apa kau punya komentar? Kushang merespon, aku tidak punya komentar. Kutan melanjutkan, Tuan Ye, aku mendengar bahwa kau memiliki cara untuk menekan api iblis di tubuh Kusin. Qingyun merespon, tentu saja ada. Tapi, jika ada, Tuan Ye, kau bisa katakan. Secara langsung, aku tahu gayamu dengan sangat baik. Dalam hati Kutan, aku harus menerimanya. Meski ini tidak menguntungkan, Qingyun berkata, aku mendengar bahwa ada 3 kelompok api yang berada di keluargaku dari pavilion api yang berbeda. Jika kau bisa, Kutan merespon, yakinlah aku akan menanganinya. Setelah acara selesai, kau bisa memilih salah satu yang cocok untukmu dari 3 api yang berbeda itu. Kushang bertanya, Kutan, kau bilang kau ingin dia memilih? Kutan bertanya, kenapa? Ada apa? Gak bisa. Qingyun berkata, kau salah paham. Maksudku, kalau kau ingin menyembuhkan Kusin, kau harus memberiku ketiga api itu. Dan mendengar itu mereka berdua kaget. Kutan berkata, Tuan Ye, aku belum melihatmu selama 2 tahun. Dan tanda kutip gayamu bahkan jadi lebih dari sebelumnya. Kushang berkata, 3 kelompok api itu, apa kau bisa menyerapnya? Qingyun berkata, aku tidak ada urusan lagi di sini. Jadi menyembuhkan Kusin adalah urusanmu. Kutan berkata, Tuan Ye, tunggu dulu. Kulau, apa kau berubah pikiran? Kulau berkata, Kulau atau Kutan sama ya. Selama Anda menyembuhkan Kusin, sebagai penatua dari keluargaku, saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan memberi Anda 3 api aneh. Apa Anda puas sekarang? Qingyun menjawab, sangat puas. Kushang berkata, penatua, ini nggak benar. Bukankah kau seharusnya bertanya pada patriark? Kulau atau Kutan menjawab, Kusin adalah keturunan paling berbakat dari keluargaku, putra patriark dan penerus masa depan keluargaku. Apa menurutmu, jika seseorang bisa menyembuhkan Kusin, patriark tidak setuju? Qingyun bertanya, ngomong-ngomong, Kulau, apa yang kau rencanakan dengan gadis ini? Kutan menjawab, apa yang tuannya bicarakan? Dia tidak ada maksud apa-apa. Bagaimana mungkin saya menyuruhnya? Qingyun merespon, yang lama tetap akan lama. Gak ada perubahan. Kalau begitu, bawa aku untuk melihat orang itu. Baiklah, ikuti saya Tuan Ye. Terus akhirnya dibawa ke kamarnya. Dilihat kondisinya. Dalam hati Qingyun, aroma bunga gelap. Gak heran, walau sudah diserang oleh Demon Fire Earth Shame, dia bisa bertahan begitu lama. Kulau bertanya, bagaimana Tuan Ye? Qingyun menjawab, meski ada bunga gelap tersembunyi, jika tidak ditekan, akan lebih disayangkan. Kulau bertanya, Tuan muda, bagaimana perasaan Anda? Masih seperti biasa. Siapa itu? Kutan memperkenalkan, ini Tuan Ye. Dia punya cara untuk menyembuhkan roh jahat di tubuhmu. Kusin berkata,
Ternyata Tuan Ye yang akan menyembuhkan Kusin. Mohon maafkan saya karena tidak dapat menyambut Anda karena penyakit ini. Chingyu merespon, kau tidak memiliki kesombongan seperti bangsawan lainnya itu. Dan juga kau tidak meragukan kemampuanku ketika kau melihat usiaku. Kusin merespon, jangan bercanda Tuan Ye. Lalu Chingyu berkata, kalian keluarlah dulu. Baik, terus di sini mereka keluar. Kushang bertanya, Kulau, apa kau benar-benar percaya padanya? Kuta menjawab, jika sesuatu terjadi, aku akan mengurusnya sendiri. Jadi kau nggak perlu cemas. Di sini sisa mereka berdua. Chingyu bertanya, Kusin, apa kau percaya padaku? Kusin menjawab, aku percaya. Oke, tutup matamu. Kusin bertanya, Tuan Ye, apakah saya nggak perlu melakukan hal lain? Chingyu menjawab, kau tidak perlu melakukan apa-apa. Cukup berbaring dan rileks. Jangan berontak nanti. Bayangin seolah-olah tidak ada yang terjadi. Bentar, gue nahan ketawa. Backgroundnya kenapa jadi pink bunga-bunga, cok? Baik. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.